Fibonacci retracement. Sekilas tentang Fibonacci retracement dalam trading saham. Fibonacci dikembangkan pertama kali oleh Leonardo Fibonacci di Pisa, Italia, seorang ahli matematika pada abad ke-13 yang memberikan buku Liber Abaci. Deret Fibonacci kini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti biologi, astronomi, geologi, musik, arsitektur, dan finansial. Dalam mengenal Fibonacci, kita harus juga mengenal Fibonacci sequence atau deret Fibonacci. Fibonacci sequence atau deret Fibonacci adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. 1 tambah 1 sama 2, 2 tambah 1 tambah 2 sama 3, 2 tambah 3 sama 5, 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi deret angka Fibonacci sama dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Golden ratio pada dasarnya hanya terdiri dari dua angka, yaitu 1,618 dan 0,618. Disebut golden ratio karena hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sebelumnya selalu menghasilkan angka 1,618. Yang kedua, hasil pembagian satu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sesudahnya selalu menghasilkan angka 0,618. Ini yang disebut golden ratio. Angka Fibonacci, deret Fibonacci 11, 23, 58, 13, 21, dan seterusnya. Ini hasil pembagiannya terhadap angka sebelumnya yang menghasilkan 1,68. Ini angka pembagian dengan angka sesudahnya yang menghasilkan angka 0,618. Fibonacci retracement terdiri dari angka-angka 14,6, 23,6, 38,6, 50,50%, 61,8%, 78,6%, dan 100%. Angka Fibonacci retracement digunakan untuk koreksi. Kalau jika ada koreksi penurunan digunakan angka Fibonacci retracement, turun 14%, turun 23%, turun 38,2%, turun 50%, dan seterusnya sampai 100. Ya. Yang kedua, target price 1,236%, 138,2%, 161,8%, 261,8%, 423,6%. Itu adalah target price. Target price adalah target harga yang kita harapkan untuk ini jika harga naik. Fibonacci retracement 14,6, 23,6, 38, 50, 61 ini digunakan untuk retracement, untuk penurunan itu dari gelombang Elliott ya. Kita perhatikan contohnya ini. Ya, retracement Fibonacci retracement digunakan untuk ini gelombang 2 retrace dari gelombang 1 ini bisa di 14,6, 23,6,
38, 51, 61, dan 72 ya. Ini itu. Nah, ini dari ini terus ini selanjutnya untuk Fibonacci dari target price menggunakan dan kita mengukur dari ini mengukur gelombang 5 ya. Dari ini kita menggunakan target price ya, target price gelombang 5 itu ada di 2,618 ya, sini, di sini atau di sini. Oke. Itu contoh dari Fibonacci retracement ya di gelombang Elliott. Oke. Hubungan gelombang Elliott dengan Fibonacci retracement. Gelombang ini terdiri dari gelombang impuls dan gelombang korektif. Gelombang impuls terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 gelombang. Gelombang korektif terdiri dari gelombang A, B, dan C. Oke. Aturan gelombang Elliott impuls. Gelombang 2 tidak dapat menelusuri lebih dari gelombang 1. Jadi gelombang tidak boleh di bawah 0 ya, seperti itu. Tidak harus di atas ya. Oke. Gelombang 3 tidak dapat menjadi yang terpendek. Tidak boleh menjadi lebih pendek dari gelombang 1 atau gelombang. Oke. 4 tidak overlap terhadap gelombang 1, tidak boleh di bawah gelombang 1 ya, gelombang 4. Gelombang 5 harus datang dengan momentum divergen. Lihat RSI di bawah seperti ini. Nah, ini contoh RSI harus divergen ya. Coba divergen ya. Oke. Hubungan dengan Fibonacci retracement dan gelombang Elliott adalah gelombang 2 sama dengan 50%, 61 dan seterusnya. Ya, gelombang 2 61, 78,6 dan 85,4 gelombang 1. Gelombang 3 biasanya 161,8%, gelombang 1-2. Jadi tingginya 160% dari gelombang 1-2. Tetapi dapat menjadi 261,8%
323,6% ya. Bisa di sini, di sini ya, 326 ya. Gelombang 4 sama dengan 14,6%, 23,6%, 38,2% gelombang 3, tetapi tidak lebih dari 50% gelombang 3 ya. 14,6%, 23,6%, 38,2%, maksimal di 50% ya, di gelombang 4. Gelombang sama dengan 61,8% gelombang 1, 123% ya. Aplikasi gelombang Elliott dengan Fibonacci retracement untuk trading saham. Contoh aplikasinya itu kita menggunakan BRI Agro dan Itama Ratu Raya atau IRA. Aplikasi gelombang Elliott dan Fibonacci retracement untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Contohnya bursa saham Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau AAGRO ya, bisa dilihat seperti ini ya. Aturan gelombang Elliott, hubungan gelombang Elliott dengan Fibonacci retracement gitu ya. Hubungannya gelombang 2 sama dengan 23,6, 38,2, 50% dan 61,8% atau 78,6% gelombang 1 ya kan. Ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Gelombang 3 160,8% gelombang 2, tetapi dapat menjadi 200 atau 261 atau 323,6 gelombang 2. Gelombang 2, gelombang 3 161% ya. Di sini gelombang 3-nya kira-kira di 200-an ya. Gelombang ini. Gelombang 4-nya ada di retracement di kira-kira di 20%-an ya, di 20%-an gitu, seperti itu. Gelombang 5 itu ada di 3,6 atau 361%, terbilang bagus untuk gelombang 5 ya. Gelombang 5 panjangnya bisa 160%. Gelombang 4 buy area. Nah, sekarang entry buy ada di buy area, satu candle setelah konsolidasi di 1009 rupiah, stop lossnya di 956 rupiah, 2 poin di bawah titik 2 ya.
bawah titik 2. Titik 2 ya. Di sini. Oke. Ini entry buy. Jadi 1059 dan stop loss di 958. Target price-nya di 161,8%, yaitu 1208 ya. Ternyata dia lebih dari 161% ya, gelombang 3-nya. Oke. Gelombang 5 itu antara 161 sampai 261,8 sampai 361,8. Itu dia. Gelombang 5-nya ternyata lebih panjang dari target. Gelombang 1, gelombang 2, 3, 4, 5 ya. Kita entry buy itu pada area buy area itu di candle ketiga setelah merah di titik kedua di gelombang 2, merah hijau-hijau itu buy areanya, entry buy pertama di 2290. Oke. 2290 entry buy pertama di gelombang 2 di buy area-nya. Okay. Stop loss itu 2 poin di bawah gelombang 2 itu 2063 stop loss pertama ya. Gitu. Untuk pertama. Target price-nya di 1,618 di 2645 ya. Itu dari target price-nya. Buy-nya di 2268, stop loss-nya di 2063 dan itu 2645 ya. Rasionya profit per loss itu di atas 2 ya. Nah itu sekarang untuk gelombang 4 kita beli di gelombang 4 di buy area-nya di 2683, stop loss-nya 2 poin di bawah gelombang 4 itu di 2590 stop loss kedua. Entry buy kedua itu 2683 ya. Setelah candle konfirmasi, target itu tracking profit itu di 1,61 ya, 1,61. Di 2795 ya. Jadi buy entry-nya di 2683, stop loss-nya di 2590 dan target price-nya atau taking profit di 2795 di titik 1,68 atau 161,8%. Ini contoh dari Itama.